Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Matius 27 ayat 3-4 dan Yeremia 29 ayat 11. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tema kita, Tuhan membuat kita senang. Saudara-saudaraku, WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa setiap 40 detik ada satu orang yang bunuh diri di dunia. Jumlah itu mengalahkan korban perang dan bencana alam. Saudara-saudaraku, tak sedikit di antara kita yang mungkin berhadapan dengan orang-orang yang putus asa dan memilih mengakhiri hidup, atau mungkin kita sendiri sedang dalam masa-masa keputusasaan. Orang-orang yang putus asa biasanya cenderung memandang masalah dalam hidupnya jauh lebih besar dan berat dari kuasa Tuhan, sehingga orang-orang ini berpikir pendek dan memilih jalan bunuh diri atau mengakhiri hidup sebagai solusinya. Ini bukanlah masalah baru, tapi justru sudah muncul sejak bertahun-tahun silam, bahkan di zaman Alkitab sendiri. Saudara-saudaraku, ada beberapa nama yang memilih mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri di dalam Alkitab. Raja Saul pada 1 Samuel 31 ayat 3-5. Karena kekalahan besar terhadap musuh dan ketakutan menghadapi penyiksaan, Raja Saul memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ketika pengawalnya menolak membunuh Saul atas permintaannya, ia lalu mengakhiri hidup dengan menjatuhkan dirinya tepat di ujung pedangnya. Dan berikutnya pengawal Saul sendiri pada 1 Samuel 31 ayat 5. Setelah menyaksikan kematian Saul, pengawalnya lalu meliputi keputusasaan dan teror. Tanpa pikir panjang, dia lalu mengakhiri hidupnya juga. Simson pada Hakim-Hakim 16 ayat 25-30. Untuk mencapai tujuannya, membalas dendam, Simson rela mati bersama orang-orang Filistin dalam kuil yang dirobohkannya. Dia memilih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memusnahkan para musuhnya dan mengorbankan hidupnya sendiri. Dan Abimelek, raja Israel ini, adalah sosok raja yang sangat kejam. Kejahatannya
tidak mengenal batas-batas karena telah membunuh banyak orang dan bahkan tega merenggut nyawa puluhan saudaranya. Namun Tuhan mengizinkan seorang wanita menghentikan kekejaman itu. Dia memilih mati karena terluka atas harga dirinya sendiri dengan mengikatkan kepalanya ke batu kilangan. Pada Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 55. Lalu selanjutnya Ahitofel dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Sebagai seorang pendamping paling dekat dengan Daud dan kakek dari Betseba, Ahitofel ambil bagian atas perlawanan Absalom terhadapnya. Kekalahan final yang menimpa pasukan Daud akhirnya membuatnya merasa takut, penuh penolakan dan keputusasaan. Ia lalu memilih pulang, mengurung diri di rumahnya, lalu menggantung diri. Zimri pada 1 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20. Sebagai raja Israel yang begitu jahat, suatu ketika Zimri ditaklukkan dan menghadapi kekalahan. Di tengah keterpurukan itu, Zimri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia merencanakan insiden kebakaran di istana sebagai jalan mengakhiri hidup. Dan yang terakhir, Yudas dalam pembacaan kita Matius 27 ayat 3 sampai 4. Dalam keputusasaan besar dan rasa bersalah setelah mengkhianati Yesus, Yudas akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kisah ini menjadi kisah bunuh diri yang paling terkenal dalam Alkitab, karena ia adalah salah satu murid Yesus yang nyatanya telah berkhianat dan menyerahkan Yesus ke tangan para kaum Farisi. Saudara-saudaraku, satu kebenaran yang disampaikan lewat masing-masing kisah tokoh ataupun nama yang ada di Alkitab ini adalah bahwa mereka tidak seharusnya mengakhiri hidup dengan cara yang mereka lakukan. Mereka bisa memilih cara berbeda yang Allah ingatkan dalam firman-Nya, bahwa Dia tidak pernah abai akan rasa sakit dan perjuangan yang kita lalui dalam hidup. Dia sanggup mengubah penderitaan sekalipun menjadi kebaikan. Saudara-saudaraku, bunuh diri, suicide dari bahasa Inggris, berasal dari kata Latin suicidium, dari kata suicidere, membunuh diri sendiri, adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri seringkali dilakukan dengan alasan permasalahan umum yang biasanya menyerang orang-orang yang cenderung bunuh diri adalah rasa takut, putus asa, depresi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kegelapan, rasa bersalah, kekecewaan, sakit hati, kehilangan, kesedihan, kesepian, kesombongan, balas dendam, dan dosa. Namun, saudara-saudaraku, apa yang kita lihat pada kisah mengakhiri hidup ini semua, bahwa satu hal yang perlu kita tahu, bahwa tindakan bunuh diri atau orang yang bunuh diri artinya telah melepaskan satu anugerah Tuhan yang sangat besar, yaitu hidup. Kita tahu bahwa sehebat apapun manusia,
Dan secanggih apapun teknologi yang ada di dunia ini, takkan mampu menciptakan napas kehidupan bagi manusia. Bunuh diri berarti membuang kesempatan yang Tuhan beri, tidak menghargai anugerah dan karya Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, seberat apapun masalah yang dialami, tidak seharusnya manusia melakukan tindakan bunuh diri. Inilah yang harus kita ingat. Permasalahan, pergumulan, beban berat, bahkan merasa ditinggalkan, bahkan kita merasa tidak berharga sama sekali. Ingatlah bahwa Tuhan mampu menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu, tetaplah berharap kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan lebih berkuasa. Kuasanya yang lebih besar melampaui kuasa beban hidup kita di dunia ini, akan memberikan jalan keluar, menyediakan pertolongan, dan memberi kekuatan. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, tidak peduli seberapa besar kelamnya masalah hidup kita, tidak akan sama lagi. Ingatlah bahwa harapan masih ada. Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik. Itulah yang mendorong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dari uraian yang telah diuraikan, ada satu alasan lagi mengapa seseorang nekat bunuh diri. Satu di antaranya adalah karena kekosongan jiwanya. Ia merasa kesepian karena tidak berhasil menemukan apa yang seharusnya mengisi kekosongan itu. Sebenarnya ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri, yakni Tuhan Allah. Jika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa kehadirannya segera memulihkan keadaan mereka yang menderita, dikucilkan, kesepian, putus asa, merasa tidak berharga. Kehadiran Tuhan Yesus membuat orang menyadari bahwa mereka berharga dan harus menjalani hidup ini dengan cara-cara yang berarti bersama Tuhan. Jika saudara merasa kesepian, putus asa, atau sedang terpuruk dalam perasaan yang mengasihani diri sendiri saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah Dia mengisi ruang hati saudara yang kosong, karena Dialah Allah pencipta saudara. Dia tahu persis apa yang harus dilakukannya untuk menolong saudara, memulihkan hidup saudara yang terasa tak berarti. Saudara-saudaraku yang dikasihani Tuhan, di sisi yang lain, jika saudara dan saya menemukan seseorang yang sedang kesepian atau tenggelam di lembah mengasihani diri sendiri dan sedang berputus asa dan cenderung ingin mengakhiri hidupnya, jangan menutup diri atau bersikap tidak peduli. Inilah renungan kita yang mengingatkan kita dengan hari pencegahan bunuh diri, bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada dalam situasi berputus asa. Bukalah telinga untuk mendengar keluh kesahnya. Tunjukkanlah empati dan nyatakan bahwa kita peduli padanya. Mungkin orang itu belum pernah merasakan kasih yang tulus atau menyadari kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya.
Biarlah kehadiran kita dapat menyelamatkan orang itu dari rasa putus asa dan menyadarkannya bahwa Tuhan peduli dengan keadaannya. Tuhan tetap ada. Jangan katakan bahwa kita terlalu sibuk atau punya banyak masalah juga. Karena Yesus yang sangat sibuk sekalipun tetap mau meluangkan waktunya untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Saya dan saudara akan mengalami kasih Tuhan yang berkelimpahan tak kala kita mulai bergerak menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi orang-orang yang saat ini merasa sendiri, merasa tidak berarti, berputus asa, bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada lagi artinya hidup. Mari saudara-saudaraku, biarlah kita dipakai Tuhan, dimampukan untuk memberi perhatian, membawa motivasi. Dengan demikian kita dapat menyelamatkan satu jiwa dari kebinasaan. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, taruhlah kepekaan dan kepedulian dalam hati kami, sehingga kami mampu memperhatikan orang-orang yang perlu dikuatkan dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.